Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DPC PPMI Majalengka bersama saya Naluri Pertama selaku Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka. Untuk hari ini kita ada agenda audiensi kepada Bupati Kabupaten Majalengka untuk menanyakan ataupun merekomendasikan UMK tahun 2023. Karena saya juga selaku Ketua PPA PPMI PT Sultan Indonesia akan mewakili untuk perjuangan upah di tahun depan. Mudah-mudahan hasilnya baik dan apa yang diharapkan oleh buruh di Kabupaten Majalengka dapat tercapai di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fajar Kurniawan. Agenda mungkin hari ini saya perwakilan dari PT Diamond International Indonesia. Agendanya audiensi kepada Bapak kita, Bapak Bupati Majalengka, terkait dengan kenaikan upah di Majalengka tahun 2023. Kami PPA PPMI PT Glory Star Wisesa akan melakukan audiensi dengan Pak Bupati Majalengka untuk kenaikan upah 2023. PPMI mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho, Allah akbar. Kita sudah nyampe di pendopo di alun-alun untuk persiapan audiensi hari ini, dan alhamdulillah tadi juga dapat informasi Bupati sudah menunggu kita, respon yang sangat baik. Mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik. Takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati teman-teman dari Aliansi Pekerja ya, Aliansi Buruh Kabupaten Majalengka. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di Gedung Yuda, tempat kami rapat juga bersama Kepala OPD, Camat dan Forkominda. Hadir mendampingi saya pada kesempatan ini. Pertama Pak Kapolres, terima kasih Pak Kapolres. Yang kedua Pak Sekda. Yang ketiga Pak Asda 1 sekaligus PLT Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM karena Pak Mamannya sudah pensiun, dan beserta jajarannya, kemudian Pak Kasbangpol, hadirin yang berbahagia. Yang pertama tentu saya sebagai Bupati Majalengka mengucapkan terima kasih dan selamat datang di Gedung Yuda, tempat kami berdiskusi, rapat, instruksi, informasi, dan pengkajian kebijakan di Kabupaten Majalengka. Dan hari ini pun secara khusus kami menerima kedatangan atau audiensi dari teman-teman Aliansi Buruh di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa kebaikan buat kita semua, terutama untuk para buruh yang ada di selalu menjadi harapan dan keinginan sebagai bupati yang tidak henti-hentinya bagaimana agar pembangunan ini diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah tentu nilai kesejahteraan itu tidak hanya diukur dari berapa yang kita peroleh, tapi bagaimana kenyamanan kondusivitas daerah bisa tercipta sehingga rakyat bisa leluasa untuk berusaha dan bekerja. Oleh karena itu secara khusus terima kasih Pak Kapolres yang telah mampu mengendalikan keamanan, kenyamanan di Kabupaten Majalengka. Saya selalu memahami di jajaran birokrasi, saya Pak Sekda, Pak Wabub, para kepala OPD tentang adanya aspirasi dan keinginan yang dimiliki oleh para buruh, karena buruh juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah, dari masyarakat Kabupaten Majalengka. Dan alhamdulillah dalam masa-masa kondisi atau cipta kondisi Pak Kapolres telah mampu mewujudkan bagaimana masyarakat Majalengka menjadi tenang, aman, nyaman, walaupun kita juga tidak bisa menghindarkan diri dari sebuah dinamika, apakah buruh dengan kebijakan dan harapannya, mahasiswa dengan keputusan pemerintah dan aspirasinya. Ini adalah hal yang lumrah dan wajar dalam alam demokrasi, terjadi penyampaian aspirasi. Tetapi alhamdulillah di Majalengka berkat kedewasaan para aliansi buruh juga mahasiswa, ya penyampaian aspirasi selalu disampaikan dengan baik, tertib dan santun begitu ya. Kita tidak ingin gara-gara yang begitu timbul korban. Kita tidak ingin gara-gara ya penyampaian aspirasi timbul kerusakan. Inilah yang harus kita tetap jaga. Aspirasi silahkan disampaikan ke dewan, ke bupati, karena kita selalu menindaklanjuti hari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di sini, di tempat yang berbahagia ini, di tempat yang baik ini. Jelas kami di sini tujuannya adalah menuntut hak dan juga harapan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua dan juga keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat beserta salam kita lupa curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya, terutama wabil khusus buat seluruh pemangku pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka agar diberikan kemudahan, kesehatan, segala macam, dan juga pada seluruh rakyatnya termasuk kaum buruh yang ada di Kabupaten Majalengka. Semoga kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Bupati Majalengka yang saya hormati, kami dari 7 serikat pekerja yang ada di Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam Aliansi Buruh Majalengka, terdiri dari SPSI Rekonsiliasi, MSPMI, PPMI, KSPR, Sebumi, SPSI Atu, dan SPN hadir di Majalengka, hadir di gedung Ida ini tidak lain dan tidak bukan berkat upaya mediasi yang dilakukan sangat apik dan juga sangat bersahabat dari jajaran Polres Majalengka. Saya mungkin aplaus yang meriah buat Pak Polres. Dan ini merupakan sebuah langkah kedua sebetulnya yang pernah kami lakukan secara bersama-sama. Yang pertama adalah kami juga pernah melakukan ini di hadapan Bapak ketika setahun yang lalu menghadapi era Dewan Pengupahan akan digelar di Kabupaten Majalengka. Kenaikan UMK masih berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Nah, untuk itu pada kesempatan ini nanti teman-teman dari masing-masing federasi akan menyampaikan hal-hal terkait dengan pengupahan. Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka, yang terhormat Pak Kapolres, Bapak Sekda dan Kadis Naker beserta jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan semua dari Aliansi Buruh Majalengka yang terdiri dari 7 federasi. Sesuai dengan rapat koordinasi yang Aliansi Buruh Majalengka lakukan pada tanggal 23 September 2020, kami mencantumkan beberapa permintaan kepada pemerintahan daerah Majalengka terkait masalah upah minimum kabupaten yang akan dibahas untuk tahun 2023. Adapun poin-poinnya, kita mengharapkan agar Bapak Bupati selaku pemegang kekuasaan di Majalengka ini memberikan semacam rekomendasi kepada kami agar buruh Majalengka ini kedepannya akan semakin sejahtera. Dengan ini kami sesuai dengan kesepakatan kawan-kawan aliansi dari 7 SP itu meminta untuk kenaikan UMK di tahun 2023 ini sebesar 30%. Mungkin dalam benak pemerintahan daerah ini alasannya dan dasarnya dari mana? Pasti akan dipertanyakan seperti itu. Sebenarnya kalau alasan dan dasar kita masih belum kuat. Yang menjadi dasar kita, kalau memakai PP 36 yang turun dari Undang-Undang 11 tersebut, yang telah dinyatakan oleh MK bahwa
Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya itu inkonstitusional bersyarat, sehingga untuk formulasi kenaikan UMK di tahun 2023 saya pikir PP 36 kita tidak akan memakai, Pak. Ini yang menjadi perdebatan. Untuk mengacu ke PP 78 juga sudah tidak bisa, karena PP 78 habis di tahun 2020. Saya setiap tahun itu selalu memberikan usul kepada pemerintah, kepada gubernur itu kenaikan upah itu di atas yang kita terima. Artinya usul kita sudah betul, ya, ingin menaikkan, ya. Tapi kan tidak punya kewenangan kata gubernur memutuskan itu persoalannya. Satu, yang kedua, berbicara mengenai undang-undang tentu kita di sini barangkali bupati tidak punya kewenangan. Undang-undang itu sudah out of date, tidak relevan. Itu bukan kewenangan kami undang-undang itu. Ya. Makanya akan saya sampaikan nanti kepada anggota DPR RI yang hadir sekarang ini terkait dengan ini. Mudah-mudahan mereka bisa bersuara di sana. Begitu. Ya, saya kira itu. Saya izin dulu menerima dulu kehadiran beliau-beliau, nanti saya kesini lagi. Saya tidak punya kepentingan. Mereka yang punya uang, yang punya modal, hanya sedikit tolong titip rakyat kami, saya kira, kepada mereka. Waktu saya dapat laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, ya, Pak, ada yang perlu, tolong, ini catat dari saya. Kabupaten nggak tahu apa-apa, kita hanya merekomendasikan, ya ayo bantu kami keluarkan rekomendasi upah Kabupaten Majalengka sebesar 30% penyesuaian dasar kenaikan BBM. Kenapa seperti itu, Pak? Ayolah kita, inflasi, pertumbuhan dan lain sebagainya bakal meningkat, tapi dengan upah murah daya beli bakal berkurang, Pak. Anak-anak pada nganjuk, saya tahu, nih, yakin kan? Iya, itu Pak. Kita minta rekomendasi upah yang pertama. Nggak ada yang namanya rapat pleno, nggak ada yang namanya sidang dewan pengupahan. Karena apabila diperlukan, dan ini dari kami Aliansi Buruh Majalengka, Dewan Pengupahan Majalengka sudah tidak relevan digunakan. SP di sana. Masalah ketergajian dan masalah publik, masalah sangat klasik. Ya. Makanya kalau tadi ada Dewan Pengupahan tidak ada perlu, saya pikir sepakat kalau merekomendasinya seperti itu. Kalau tidak ada perbaikan, obat ini pasti siap. Ya. Cuman kembali yang kedua terkait dengan ini nada sumber daya yang ada di kami di Dinas Tenaga Kerja itu sangat-sangat tidak ada. Apalagi kewenangan pengawasannya. Apalagi kewenangan pengawasan itu kan tidak menjadi bagian dari tugas kabupaten. Ini yang menjadi persoalan Pak saya. Ketika ada perusahaan melakukan pelanggaran, kita tidak bisa menyidik, tidak punya PPNS. Yang punya kewenangannya di provinsi. Provinsi adanya di Cirebon. Susah lagi komunikasinya. Saya juga kadang-kadang bingung Pak dari sisi birokrat. Kok bisa terputus-putus begini kewenangannya gitu. Ya. Nggak tahu lah masalahnya di mana. Yang jelas itulah kondisi yang hari ini terjadi.